politik luar negeri kita itu bergantung kekuatan politik dalam negeri. Itu udah pasti. Jadi kenapa di luar negeri kita tidak berjaya, tidak bergengsi dan lain sebagainya? Karena kitanya lemah kondisi politik di dalam negeri kita. Satu contoh isu Palestina. Kenapa nggak ada yang mendesak kepada Presiden Jokowi untuk menegakkan pasal 10 dan pasal 11 UUD 45 bahwa Presiden adalah Panglima Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Tidak ada demonstran juga ke arah itu, tidak ada. Kalau itu dilaksanakan, pasal 11-nya, Presiden dapat menyatakan perang dengan persetujuan DPR. Presiden kita jangankan berani nyatakan perang, pidato di PBB aja nggak pernah. Gitu. Jadi ini satu contoh bentuk kelemahan politik dalam konteks leadership di dalam negeri kita, sehingga apresiasi untuk berbuat sesuatu di tingkat internasional nothing gitu loh. Kemudian solusi yang diambil two state solution. Bagaimana memahaminya? Tahun 1948 kan tanah Palestina yang dirampas, yang dijajah. Kok sekarang suruh dibagi dua gitu loh. Ada dua negara berdiri dalam satu lahan yang sama di situ. Ini juga nggak menyelesaikan masalah. Tetap saja yang Hamas tadi kategori Pak Hikmah udah masuk genocide karena satu elemen yang ada dalam masyarakat harus dihilangkan, termasuk sampai anak-anak. Itu aja kita nggak nota protes lah, nggak usah perang. Nggak juga bisa dilakukan karena lemah kita. Nah, saudaraku sekamta yang DPR gimana? Komisi 1 ya, nggak pernah manggil presiden, negor presiden, nggak ada. Padahal punya kekuatan power dalam penegakan hukum itu 50%, presiden 50%, DPR 50%. Berdasarkan pasal 5 ayat 1, Junto pasal 20, pasal 21 UUD 45. Jadi dalam perspektif ini tidak mengurangi hormat, ini satu partai, Pak Kamta, PKS, itu nggak juga terdengar dalam hal-hal yang begini. Girohnya dan lain sebagainya tidak mengurangi hormat ya, tapi ini kan masukan. Jadi kenapa di luar negeri kita tidak berjaya tadi, dalam negerinya kayak begini gitu. Ya, itu satu kondisi objektif yang tidak disinggung kalau boleh menanggapi ini dari para pembicara. Yang kedua, dalam perspektif sumber daya alam. Pasal 33 ayat 3 UUD 45 itu berkait dengan seluruh sumber daya alam yang ada, bumi, air, dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan untuk semakmur-makmurnya rakyat. Dari tahun 45 sampai sekarang, mana yang dikuasai oleh negara kita ini? Minyak banyak yang negara asing-asing, emas Amerika, kelapa sawit Malaysia, dan seterusnya. Kita urut satu-satu, hampir tidak ada yang kita kuasai, dan dibohongi lagi kita dalam investasi emas yang katanya 51%, tapi enggak dipanggil juga DPR. Dari mana itu? Dari ilmu hukum, kalau dua hal penting yang masih pengelolaan satu, kedua pengawasan untuk emas oleh Freeport, maka nggak ada artinya divestasi 51% itu apa? Nggak ada. Kalau 51% artinya kita mayoritas. Kita harus mengatur pengawasan, kita harus mengatur pengelolaan. Ini kan enggak. Tapi kok semua diam gitu loh. Kita ini para aktivis juga diam. Kalau saya sering ngomong di podcast segala macam, apa artinya kita nggak didengar juga, tapi yang penting saya sudah suarakan dan sesuai dengan konstitusi UUD 45. Satu contoh saja, saya alhamdulillah dokter bidang ini, ngerti sumber daya alam dan lingkungan dalam pengelolaan. Itu menurut geografi informasi sistem, emas kita itu
Kalau sekarang logam mulia 1.300.000. Kalau 1 ton berapa gram? 1 juta gram. Berarti 1,3 triliun. 1 tonnya itu. Nah, berapa juta ton kita punya emas kalau diakumulasi dari yang tahun 45? Pernah kita hitung per 1 orang Indonesia ya, per setahunnya terima uang 200 juta tanpa kerja dari sumber daya alam yang ada ini, emas itu ya. Belum minyak, belum batu bara ya. Belum lagi kelapa sawitnya. 3 sumber daya alam saja itu sudah mengakumulasi 5.500 triliun. Batu bara, kelapa sawit, nikel. Ada lagi yang 5 termasuk mangan ya, hasil laut, hasil hutan, itu 8.000 triliun. Jadi 13.500 triliun itu udah melampaui berapa APBN itu. Tapi tetap aja sekarang pendidikan kok kita dinaikin mahal seperti itu. Dan kita nggak ada yang kelola ini dengan baik. Jadi oleh karena itu sebagai aktivis tadi siapa ini nyampaikan Pak Hamta, kalau bicara depan aktivis langsung teragenda apa gerakan kita gitu loh. Ya. Ya itu satu sisi. Misalnya kapan bikin pakai forum aktivis nasional FAN bikin surat ke Jokowi berani nyatakan perang sama Israel misalnya. Nah, itu action. Tapi kita dari sini diskusi tadi. Dia pakai koper kecil lah ya. Jadi gitu berusaha sahabatku. Top. Ya, di tengah kelesuan masih bisa ngumpulin kita ini kan luar biasa itu. Jadi Pak Sidra sebagai moderator, jangan kita ini onani intelektual aja. Enak aja. Sur sendiri kita. Tapi rakyat tetap susah. Jokowi nggak pernah tersentuh. Ijazah palsu. Maksud saya begini, kalau ijazah palsu ini jadi isu sentral kita, berusaha. Sebentar tumbang ini benar ya. Karena penegakan hukum saya udah lakukan 2 tahun ini terus. Ini ya. Nah ini prinsipalnya nih. Ini yang gugat saya lawyernya dia. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya, apa kata apa? STIK, Sekolah Tinggi Ilmu Kepresidenan. Itu Jokowi jago kali. Tapi peran konkretnya ya dari sumber daya alam tadi yang juga udah disinggung oleh berusaha dicaplok diambil lagi oleh banyak orang. Kita yang nggak dapat apa-apa, mau pakai bebas aktif. Seharusnya fokus kita berusaha dengan hormatnya dan kawan-kawan. Kita ke alinea keempat, pembukaan Undang-Undang 45, tugas pokok fungsi presiden. 1, mensejahterakan umum seluruh rakyat Indonesia. 2, menjaga tumpah darah seluruh rakyat Indonesia. 3, mencerdaskan kehidupan bangsa. 4, baru ikut politik bebas aktif tadi. 4 ini disfungsional oleh Jokowi, tapi tidak keluar dari mulut DPR nih. Itu masalahnya. Nah, karena DPR nggak keluar ya kita rakyat keluar sendiri gitu. Lewat FAN. Saya setuju FAN ini dahsyat gitu. Karena output kita adalah untuk yang 4 tadi itu sebenarnya kita mengelola negara. Jadi untuk apa desain-desain baru? Nah, ada desain itu aja fokus negara kita. Didesain sebagai leadership yang kuat. Jangan muncul lagi pemimpin pembohong kayak begini gitu. Ya. Dan sekarang kita berharaplah pada Prabowo kan yang presiden. Mau nggak diakui udah putusan Mahkamah Konstitusi, nggak diterima udah putusan KPU,
hasil quick count yang menang. Ya, sudah. Faktanya begitu, tapi dia jangan kita kasih cek kosong. Jangan kalau kita ngomong dianggap mengganggu. Kita ini fungsi kritik, harus berani. Oleh karena itulah, saudara, makasih Pak. Kita harus berbuat sesuatu menurut fungsi kita. Kita punya integritas, punya kapasitas, dan otoritas. Apa yang kita bisa lakukan dengan tiga ini? Sebagai pemimpin, dia harus punya jiwa yang menaklukkan. Saya terharu dengan Presiden El Salvador ya. Padahal negara yang penuh dengan mafia, tapi 20.000 mafia habis dibahas beneran. Iya, El Salvador. Kenapa enggak? Kalau takdir Egy Presiden bisa bos. Karena gini, problemnya di Nyali, tidak tidak kritik saudaraku ya, Anies Baswedan. Nggak ada yang meragukan kecerdasannya dia, jago dan lain sebagainya. Tapi dia nggak punya nyali, nggak berani ngelawan keadaan itu misalnya. Itu aja deh. Nah, Bursa punya nyali. Berarti bikin ada yang begini. Masih berani mengundang saya juga. Oleh karena itu, yang terakhir, kalau mau mendesain, nah ini boleh kalau ini yang baru. Kita punya Pancasila, tapi kita tidak mengerti bagaimana aplikasinya. Tawaran gagasan saya, kalau Van bikin rekomendasi, kita bikin ke depan itu 5 majelis. Majelis Ketuhanan Yang Maha Esa, Majelis Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Majelis Persatuan Indonesia, Majelis Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, Majelis Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak dipilih. Siapa isinya? Yang direkomendasi oleh MUI, oleh lembaga agama untuk menjadi Majelis Ketuhanan Yang Maha Esa. Majelis Persatuan atau Kemanusiaan itu tokoh-tokoh yang punya integritas, yang suka aktif di bidang HAM, taruh di majelis itu. Persatuan Indonesia, kasih kesempatan TNI Polri, tadi yang bilang Koni kesetaraan itu, duduk di situ, dia pagari bangsa kita ini. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin, kasih orang-orang yang punya, pernah Allah kasih hikmahnya itu, yaitu pernah jadi raja-raja, kesultanan, dan turunan-turunannya yang masih arif. Kenapa dia nggak dikasih di situ? Sehingga kita tidak hilang budaya zaman-zaman dulu itu. Nah, yang terakhir, Majelis Keadilan Sosial itu bisa kita, kaum profesional di situ. Pak Hikmanto, Pak, semua bisa. Jadi itulah MPR, jangan dipilih. Itu betul-betul lewat rekomendasi yang betul. DPR-nya boleh dipilih. Jadi itu yang nanti bersidang, itu yang milih presiden, jangan lagi one man one vote. Makasih. Pasti bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin. Masa one man one vote? Nah, udah tahu salah kita cicing wae. Indurhaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih. Saya kira poin-poin sangat penting tadi. Terima kasih Pak Egy. Selanjutnya Ibu Nur. Ya, mungkin sebentar Pak. Pak Hatta dulu. Makasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan banggakan, makasih Bang Mursa sudah mengundang kita ya. Dadakan tapi saya sempatkan karena saya tahu ini forum yang sangat saya menyempatkan, tadi undangannya dadakan, tapi saya menyempatkan karena saya tahu ini sangat penting ya, apalagi saya senang yang hadir anak-anak muda-muda dan yang jadi pembicara orang-orang yang sangat profesional yang punya kapasitas. Ada Bu Koni juga. Saya hanya ingin menarik sekali ketika kita bicara mengenai geopolitik. Kita lihat dari tadi kita berbicara bagaimana Cina, Rusia, peran Cina, Rusia dan Amerika. Kalau kita lihat tadi
bagaimana sebenarnya Indonesia, tadi Bu Koni katakan bahwa Indonesia bisa berperan sangat besar gitu ya dalam hal khususnya di ASEAN misalnya. Peran kita di ASEAN, kita menjadi negara yang paling besar ya. Pak Kamta tadi juga bicara mengenai bagaimana di Laut Cina Selatan ya, bagaimana Pak Hikmahanto mengatakan perang Ukraina, Rusia dan Gaza, Israel, Palestina ya, juga peran-peran Amerika. Saya juga tadi Profesor Rama dan Bu Koni juga mengatakan, saya ingin melihat dari semua ini begini, belajar dari politik bebas aktif. Saya di Komisi 1 selalu kita bicarakan mengenai itu. Kita tadi dikatakan Bang Enggi politis bebas aktif karena Indonesia yang lemah. Sebetulnya itu bagian dari itu. Tapi sangat menarik ketika kita belajar dari negara-negara lain ya. Seharusnya kita, karena kita ini sudah menjadi global community, borderless, tidak ada tanpa batas ya, borderless global community. Kemudian sekarang kita sudah ikut di dalam itu. Nah, kenapa kita tidak mau belajar? Saya itu saya kasih contoh kecil. Waktu saya ke Bangladesh sangat menarik. Ya, saya lihat ketika itu saya masih di DPR dan kita selalu bicara mengenai bagaimana pembangunan infrastruktur di Indonesia, bagaimana di Komisi 1 kita bicara ya bagaimana peran Cina RRT waktu itu. Kemudian bagaimana sampai dibuat undang-undang bahwa kita tidak boleh menyebut itu dengan Cina, kita harus bicara Tiongkok dan lain sebagainya, gitu kan? Nah, hal ini tidak pernah disikapi dengan seksama oleh kita-kita, oleh para aktivis, oleh para profesional. Kemudian, jadi kadangkala kita terlena dengan isu-isu yang tadi dikatakan, yang buat kita itu sur gitu. Padahal tidak untuk bangsa dan negara kita. Ketika saya kebetulan diundang, setelah selesai dari DPR, diundang oleh pemerintah Turki untuk mengajar di sana. Di Universitas Ankara Haji Bayram. Mengajar International Relation. Beberapa subjek yang saya ajar. Waktu itu saya tidak mau kalau misalnya itu universitasnya ada di Istanbul. Saya mau karena di Ankara. Kenapa ya? Saya kan saya politisi, saya juga akademisi. Jadi saya lebih tertarik kalau di Ankara. Tadi saya katakan, ketika saya pergi ke Bangladesh kan bukan negara, tadi Bang Egy bilang ya, bukan, ini seperti Pak Prof Hikmah katakan, bukan kecil besar, bukan sebetulnya ya, tapi bagaimana kita menyikapi begitu. Saya ke Bangladesh, saya lihat pembangunan infrastruktur banyak sekali, jalan, jembatan, semua ya. Kemudian saya tanya sama menterinya, kebetulan di Bangladesh itu kan ikut Commonwealth ya, jadi menteri merangkap DPR, merangkap menteri. Saya nanya sama teman saya DPR yang menteri itu, saya bilang saya lihat banyak sekali pembangunan infrastruktur. Terus tapi pekerjanya saya lihat semua orang Bangladesh. Saya itu sampai makan di restoran Cina di Bangladesh, pegawainya nggak ada yang Cina, semua orang Bangladesh. Saya tanya, ini investornya dari mana, gitu kan? Kamu mau tahu investornya dari mana? Dari Cina, katanya, yang bangun infrastruktur. Kok saya nggak lihat orang Cina di sini? Terus dia bilang, kamu tahu nggak berapa penduduk Bangladesh? Mereka butuh kerja. Kalau mereka mau invest, ya biarkan mereka invest. Tapi tenaga kerjanya nggak boleh mereka ke sini. Nah, ini yang tadi Pak Kamta bilang national interest nomor 1. Bagaimana kita, apakah ini dibilang proteksi? Harus. Negara itu harus proteksionis, harus menganut ini. Kenapa? Ya nasionalis kan nomor 1. Rakyat kita nomor 1. Siapa yang bayar pajak terbanyak? Ya rakyat. Siapa yang bayar gaji semua ini? Rakyat. Dari mana pajak? Nah, menyikapi ini, kita lihat saya juga bingung ya kalau tadi disebutkan One China Policy. Oke, One China Policy.
ya kan? Tapi coba kita lihat kebijakan kita. Ya, kita takut sekali untuk secara terbuka mengakui Taiwan. Tapi kita tidak pernah takut untuk secara terbuka berbelanja dan lain sebagainya dengan Israel. Padahal ini undang-undang dasar, dan siapa yang mengakui kemerdekaan Indonesia pertama? Ya Palestina. Nah, ini saya kadang-kadang bingung. Saya di Komisi 1, Pak Anda tahu ya, 15 tahun hampir. Selalu mengatakan, bercerita, tetapi ya tidak mungkin sendirian, kan? Nah, kemudian di ASEAN, saya selalu mengatakan kita ini kan negara besar. Ketika saya menjadi kebetulan kalau kita, makanya saya akan sarankan semua yang ada di sini, jangan jauh dari politik. Jangan merasa kalau tadi menyalahkan DPR-nya ini, ayo jadi anggota DPR dong. Biar kalian bisa berfungsi. Biar tahu rasanya jadi anggota DPR, memperjuangkan kepentingan rakyat. Benar ya Pak Anda ya? Jadi jangan terus menerus yang saya pernah menjadi bagian dari itu. Semua sebetulnya tidak semuanya tidak baik. Banyak yang berusaha untuk melakukan yang baik. Tetapi juga yang disalahkan dibilang itu, saya juga bagian dari partai politik. Itu disalahkan kan selalu. Partai politik itu Anda gitu, katanya apa? Nggak ada legal stand-nya. Bagaimana partai politik tidak ada legal stand-nya? Tidak ada. Partai politik itu ada undang-undang partai politik. Yang bisa mencalonkan presiden ya hanya partai politik. Gimana tidak ada legal standing-nya? Nah, makanya bagaimana dikatakan tidak punya legal standing. Jadi maksud saya di ASEAN ini kita bisa berbuat banyak. Ya, kita bisa menunjukkan Indonesia ini negara besar loh. Tidak hanya sumber daya alamnya, tapi sumber daya manusianya juga cerdas-cerdas. Siapa yang bilang sumber daya manusia Indonesia tidak cerdas? Coba lihat Pak Habibie, coba lihat, diakui dunia kok pinter-pinternya orang kita. Nah, bagaimana kita bisa berperan di ASEAN? Saya kasih contoh Turki. Ya, saya di Turki. Turki itu sangat berperan di negara-negara sekitarnya. Dia menjadikan dirinya sebagai big brother. Ada 9 negara yang dia sebut dengan Turkish. Dan mereka menerima. Antara lain apa? Uzbekistan, Kazakhstan, Turkmenistan, Hungary. Hungary pun mau jadi negara Turkish. Bagaimana? Karena Turki bisa memposisikan dirinya sebagai big brother. Dia dekat dengan Cina, dia dekat dengan Rusia, dia bagian dari NATO. Apakah Indonesia tidak bisa? Orang Indonesia pinter-pinter kok. Makanya mari sama-sama. Ini 2024 sudah selesai, mari kita persiapkan 2029. Jadi ayo semua yang di sini, para aktivis, jangan biarkan yang dipilih rakyat itu yang kalian marah-marahin tiap hari. Bang Egy ini saya pengen sekali ya, berarti Bang Egy udah. Nah, kita dukung sama-sama. Jadi posisikan Indonesia sebagai negara besar, bukan saja pertama tentu di Inggris, dari yang muda-muda, dari kita semua. Setuju nggak? Orang pintar-pintar kok, orang hebat-hebat masih tidak bisa. Setuju ya? Saya bilang tadi Pakistan, saya hargai. Pakistan itu bisa memposisikan dirinya, ya tadi Prof. Ahmad cerita, bahwa dia dekat dengan Cina, ya, dia bilang dia di musuh Amerika, padahal dia juga dekat sama Amerika. Dia dekat dengan dua-dua. Waktu saya tanya, ketika dia waktu Afghanistan, ya waktu itu musyawarah presiden, ya saya tanya sama kan kita kunjungan kepresidenan Pak SBY ke sana, kebetulan saya ikut dalam rombongan. Saya nanya, kamu benar-benar dekat dengan Amerika, tapi kamu belain Afghanistan. Dia bilang, siapa yang bisa bedain rakyat Afghanistan dengan rakyat Pakistan? Jadi dia bisa mempermainkan perannya, mendudukkan posisinya sebagai yang melindungi tetangganya, tapi juga mendapatkan bantuan dari, ya jadi dekat dengan musuhnya. Nah,
ini yang harus dirapatkan, dirumuskan. Jadi ada orang hebat-hebat di sini, mari kita rumuskan bagaimana sebaiknya politik luar negeri Indonesia ke depan. Itu dari saya. Sekali lagi terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Dan salam. Iya, terima kasih. Ini luar biasa, Ibu Nur Hayati. Beliau sebagai anggota parlemen tadinya kemudian menjadi dosen guru besar di sebuah universitas di Turki. Terima kasih. Mungkin selanjutnya